Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Zafan di podcast See You on Top. Oke. Kita kali ini kedatangan tamu istimewa, teman gua. Jadi namanya Bang Muhammad Danu Winata. Oke, yang biasa dipanggil Bang Danu ya. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah, baik brother. Lo gimana brother? Gua sehat alhamdulillah. Masya Allah. Oke, jadi sedikit perkenalan lah nih abang kita yang satu ini. Bang Danu itu adalah seorang akademis ya Bang ya. Jadi Pernah menempuh akademik. menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Indonesia, benar Bang? Dengan jurusan ilmu komunikasi. Oke, dan lanjut ke S2 di Indonesia Defense University. Unhan. Masya Allah. Terus lanjut lagi, nggak cukup dari itu, lanjut ke Turki S2 di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Kocaeli. Kocaeli. Wow. Tangga kita. Wih, iya tetangga ya, cuma 1 jam kita ya. 1 jam. Dan nggak hanya itu, nggak cuma seorang akademis, tapi Bang Danu ini juga seorang seniman. Gak jarang kita temukan karya-karya lagunya banyak di Turki. Wow, keren banget, gile. Sebenarnya tuh BU. Manggung-manggung dari panggung ke panggung, keren Iya, bener. banget, gila. Uang beasiswa nggak cukup. Uang beasiswa nggak cukup. Jadinya kita survive. Iya. Gue pertama kali kenal Bang Danu itu waktu itu di Sakarya. Sebelum gue kenal sama Bang Danu itu sebelumnya udah dengar keviralan Bang Danu gitu. Jadi kedatangan Bang Danu ke Turki itu udah viral. Jadi wah Bang Danu gitu kan. Wah Bang Danu pas ketemu beneran kayak gue ngerasa kayak abang gue sendiri Bang. Masya Allah. Jadi gue konsultasi sebelum nikah ya, dulu jomblo. Gue konsultasi percintaan sama Bang Danu, terus konsultasi masalah bola gitu kan, teamwork segala macam. Dia juga pernah gabung di komunitas grup sepak bola di Sakarya, Samawa namanya ya Bang. Sama Wasport. Iya, Samawa Sports. Sebenarnya gue numpang main. Gue bukan orang Sakarya. Kebetulan Kocaeli sama Sakarya itu jarak kurang. Cuma kontribusinya sampai sekarang, dan kenapa Sakarya itu bisa juara karena dulu ada Bang Danu sebenarnya cikal bakalnya nih, teamwork. Terus Peres. keren banget nih. Jadi Bang Danu keren banget lah. Thank you banget Bang udah datang ke podcast See You on Top ya. Enggak, nih sebenarnya nggak perlu terima kasih karena emang gua kangen lo pada aja. Wih deh. Iya, bro. Respect. Gila. Jadi gini Bang, podcast See You on Top ini kita buat sebagai harapan Bang. Jadi kita berharap narasumber, teman-teman yang ngelihat juga, yang ngedenger juga, yang datang semua kita harap on the top gitu Bang. Amin. Gitu. Semoga kita semua bisa sukses. Kita akan bertemu di atas. Yoi. Bang, jadi Abang Danu ini selain aktif sebagai akademis tadi kan, terus juga aktif di PPI juga loh. Hampir jadi ketua PPI Turki, tapi karena nggak mau maju ya. Bukan nggak mau maju. Kebetulan itu kan banyak ada 4 atau 5 ketua PPI itu ngedatangin sama gua. Ayo bang, maju bang. Cuman finalnya kan balik lagi. Birrul walidain ada di orang tua. Orang tua gua nggak ngasih restu. Ya jadinya ya udahlah gua balik kanan aja lah. Kita kasih kesempatan yang lain. Wih, Gitu. fokus ya di situ, Iya, fokus belajar ya, bener, keren bener. banget. Dan juga aktif di KBRI juga ya Bang, sempet ya Bang? Sempet KJRI. KJRI, Di ya. KJRI waktu itu jadi tim pemain musiknya aja. waktu Wow, itu. keren. Terus juga aktif berkarya juga dan sempat bekerja juga di Turki juga ya waktu itu. Pernah bekerja itu jadi tour guide pernah. Oh, Terus pernah kerja di startup Turki juga pernah. Wow, gila. Ya balik lagi itu karena BU uang beasiswa nggak cukup sama waktu itu nabung buat kawin sih sebenarnya. Nggak cuman PP aktif, sukses, terus KJRI, terus juga nggak cukup di karya, tapi juga kisah cintanya juga berhasil nih, sukses. Masya Ketemu Allah. jodoh idaman di Turki, Ankara ya, keren banget. Iya. Gila. Sebenarnya kawan kita Asad ini tahu lah kita cinta gua kayak gimana. Wih deh. Cuman Asad menghilang duluan ya, jadinya kurang update. Jadi gitu sih. Cuman emang couples goals banget sih. Jadi nyambil gitu ya, kuliah di Turki sambil nyari jodoh juga, dan emang itu keren banget sih. Ketika prestasi dapat pasti ngikut kan ya, namanya jodoh lah ya. Insya Allah. Sebenarnya Gila, gak keren. ada niat buat cari jodoh di Turki. Bahkan pas awal gua datang, gua tuh pengen saat cari dapet orang Turki gitu kan. Widih. Nah, kapan lagi kan anak gua kayak Mesut Ozil, kayak Gundogan. Mukanya muka-muka ada bule dikit lah. Memperbaiki keturunan lah ya. Cuman ya balik lagi orang tua nggak setuju. Oke. Jadi walaupun muka gua muka reman, banyak dosa, pendosa kelas kakap ini, tapi
untuk orang tua ya kita dahulukan. Masya Allah, ini Gitu, patut brother. dicontoh. Sebenarnya di podcast ini banyak banget yang pengen kita bahas ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu, jadi kita singkat aja. Kalau misalnya bicara tentang Bang Danu ini emang gak bakal habisnya, dari PPI, organisasi, terus KJRI, terus hubungan dengan internasional segala macam gitu. Tapi kita akan singkat dengan mungkin kita akan fokus membahas tentang Bang Danu itu sempat dulu di tim advokasi. Iya benar. Jadi karena kita, ini gua nih dan tim gua ini bergerak di konsultan pendidikan, which mean agensi ya. Iya, agen. Jadi di iya. sini seru pembahasannya ya, advokasi versus agensi. Berani-beraninya agen pendidikan ngundang Danu Winata yang memusuhi agen-agen waktu itu. Berani-beraninya. Nama gua udah ada di situ. Gue nggak membenci agen pendidikan, cuman ketika lu jadi agen pendidikan, satu, lu harus jelas dalam artian dari sisi administrasi. Terus dari kedua, lu juga harus fungsi melayani jangan sekedar registrasi di awal. Ketika lu di Turki ya tempatkanlah pelajar-pelajar kita itu di tempat yang layak, di tempat yang benar-benar memfasilitasi mereka. Jangan lu tempatin di apartemen yang isinya buat 10 orang, 5 orang, terus udah kayak pepes gitu tidur, ya itu nggak boleh. Itu banyak yang gue temuin ya waktu gue jadi tim advokasi kan. Hal-hal yang kayak gitu udah bukan rahasia umum lah, lu tau lah, semua juga tahu lah, agen pendidikan tuh kayak gitu, ada yang kayak gitu. Makanya dulu pas tahun 2018 itu nggak tertib agen pendidikan itu, nggak ada MOU. Lu gila aja, lu pendidikan, lu iklan di mana-mana ternyata nggak ada MOU antara orang tua murid, siswa dan pihak agen, padahal kan penyalur pendidikan gitu bro. Terus kedua nih, ada bro kasus bro, bapaknya tuh sampai jual sawah, bener-bener mendedikasikan anakku tuh harus ke luar negeri, harus ke Turki, tapi ternyata di sana ternyata harus ngeluarin duit lagi, akhirnya dia pulang. Jadi karena keterbatasan informasi yang dikasih oleh agen pendidikan, dia mau nggak mau dia harus pulang karena nggak ada biaya. Jadi itu yang motivasi gua. Agen-agen, lu harus tertib administrasi, lu harus melayani. Jangan melayani di awal doang sampai lu lulus. Ingat, ini buat lu juga berarti. Ya pasti buat Mas lu Gambus. semua yang Iya siap. portofolio lu akan dilihat kalau misalkan pelajar yang lu bawa itu mendapat ijazah. Gak cuman menembuskan ke Universitas Negeri Turki, tapi juga meluluskan. Ingat, gue baca berita agen ini kita memberangkatkan. Gue tanpa perlu bikin agen, gue bisa berangkatin orang. Percaya itu bro. Harus bedanya itu. Kalau lu resmi ini nanti, kalau lu kan udah resmi nih. Nah kalau lu udah resmi, lu tekunin, lu bimbing dia, lu bikinlah semacam konseling gitu sampai dia lulus. Pasti ini nih bocil-bocil ini jangan sampai di Turki kelayaban ke taksi mulu, kampus di Sakarya malah nyantol bagasi di mana-mana. Jadi lu harus pantau tuh saat. Itu sih, itu saran gua. Gila keren banget, makasih banget nih masukannya ya. BTW nih kita ngobrolin tentang advokasi ya dan agensi. Kalau boleh tahu pengalaman Bang Danu ketika di tim advokasi, masalah apa yang paling teringat atau masalah apa yang paling besar dihadapi waktu itu? Kenakalan pelajar mahasiswa Turki apa yang paling nakal gitu, apa yang Pertama, pelajar mahasiswa Turki itu tentu kan ada pelajar-pelajar kita yang ternyata status pelajar nih tapi gayanya kayak agen pendidikan. Dia bilang kita siap menyalurkan, dan ternyata ya lu cuman ya pekerja aja gitu loh, lu cuman kerja sendirian aja, gak ada resminya, lembaga resmi. Yang kedua, yang paling gua inget ya ada kasus tiket carding. Itu gila men, banyak pelajar lu, puluhan pelajar kena tiket carding. Percaya aja lagi, tiket 2 juta 3 juta PP itu percaya aja lagi. Ada aja gitu kan. dan korbannya ada di sini kan? Nah, korbannya ada di situ. Iya. Nah, Tiket carding ya. Tiket carding. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada penipuan. Banyak penipuan tuh. Salah satunya oknum yang dari Ankara lah. Lo tau lah semua. Itu juga rame. Itu juga rame. Tapi kurang lebih tuh karena apa ya? Karena Turki dengan fitur cuan yang sangat banyak dalam artian gerbongnya ya. Entah itu berbisnis, entah itu
lu jadi tour guide. Ya masalah-masalah seperti itulah yang menjadi men-trigger adanya ya kenakalan-kenakalan yang di ujung-ujungnya tuh advokasi yang ini banyak lah ya kerjaannya ya. lumayan waktu itu. Iya, keren maksudnya. Ini juga masukan buat kita para agensi dan juga semua agensi ya sebenarnya ya. Jadi juga masukan juga buat teman-teman yang mau milih agensi. Jadi pertama tadi agensi ketika kita memilih agensi harus memilih agensi yang jelas secara administrasi ya dan juga secara pelayanan. Itu juga nanti menjadi catatan buat teman-teman yang mau kuliah di Turki harus cross check lah ya agensi yang dipilih gitu. Oke. Bang Danu Bang Danu kan asal dari Surapati ya? Sukatani. Jadi sedikit cerita dong Bang. Ini kan kalau misalnya Bang Danu di medsos itu kan sering bawa nama wilayah Sukatani ya Bang ya? Betul. Dari Sukatani menuju dua benua Turki gitu. Jadi pertama kali bisa ke Turki gimana sih Bang? Lewat jalur apa dan gimana pertama kok bisa mau ke Turki gitu loh sih Bang? Jadi Turki itu adalah cita-cita dari kecil. Oke. Sebenarnya gue suka Turki itu dari tahun 2002 karena Piala Dunia di Korea Jepang itu gue nonton bola pertama kali dan gue ngeliat timnas Turki. Oke. Dan menurut gue mentalitasnya sih lawan tim Brazil walaupun kalah tapi dia berani namanya menyerang, dia berani namanya bertahan, bener-bener bagus. Nah karena kesukaan gue sama tim Turki ini pada akhirnya gue beli stiker tuh, inget banget di abang-abang jajanan SD, stiker gue tempel di lemari. Terus loncat langsung ke tahun 2017 ketika gue mau lulus dari Unhan. Itu dibuka pendaftaran beasiswa pemerintah Turki YTB itu. Akhirnya gue memutuskan mendaftar. Gue coba ikutin, kebetulan gue registrasinya, administrasinya nggak ribet ya, nggak perlu TOEFL, nggak perlu bikin macem-macem lah. Dan simple menurut gue, tinggal upload aja. Ya alhamdulillah keterima, lolos wawancara. Itu juga ada cerita. Oke, gimana tuh? Jadi tuh gua itu bisa dibilang gua nggak mempunyai persiapan yang matang sebenarnya. Iseng-iseng lah daftar gitu ya? Iseng. Waduh, dari iseng-iseng. Ketika gua datang ke lokasi wawancara itu banyak orang-orang bawa buku tebel, bawa portofolionya tebel-tebel lah berkasnya. Terus pada show off lah, gue nih aktif di sini, gue aktif di sini. Sedangkan gue waktu itu, gue lagi baru dari Sentul ke Jakarta dengan bawa tas kecil aja gue, cuman modal ini aja kan, mau wawancara, mau ngomong-ngomong gitu kan. Nah terus gue mulut asem nih kan, ya udahlah gue bawa untuk ngudut sebentar. Terus ternyata pewawancaranya tuh ikut ngudut. Ngudut bareng pewawancara. Kayak pertama kali nih kayaknya. Orang Indonesia pertama ngudut sama wawancara. Ngomong bahasa Turki atau gimana tuh? Enggak lah, gua tahu merhaba doang waktu itu. Oke. Terus tiba saatnya gua wawancara. Wawancara. Ketika wawancara, gua juga bingung. Dia bilang, "Kenapa Turki?" Gua jawab aja, "Karena gua suka Turki." Tahu dari mana Turki? Karena saya tahu sepak bola Turki. Langsung ditanya, siapa klub sepak bola favorit kamu? Ya gue bilang aja, of course Galatasaray. Langsung mereka tuh bertiga tuh debat, enggak, Kayserispor. Mana Kayserispor? No, Kasim Pasha. Gue nggak tahu, pokoknya disebut bukan tim-tim yang lumrah masuk Liga Champions atau Liga Eropa. Bener-bener tim-tim yang nggak gue tahu. Wilayah gitu. Wilayah yang nggak gue tahu. Terus mereka berdebat. Terus akhirnya, seberapa tahu lo timnas Turki? Ya tahun 2002 gue lihat. Gue bilang gitu kan, coba lu sebutin. Dan gue nyebutin 8 pemain Turki di tahun 2002. Jadi pertanyaan beasiswanya tentang 8 pemain Turki kayaknya. Hakan Şükür, Hasan Sas, Umit Davala, Emre Belözoğlu, Rustur Ecber, Alpay Özalan, terus Hamit Altintop, terus ada Nihat Kahveci. Nah 8 tuh. Iya. Dari situ lolos wawancara ya Bang ya? Lolos, alhamdulillah. Orang-orang nyiapin berkas portofolio, presentasi segala macam, Bang Danu cuman nyiapin nama pemain bola gitu. Tapi di akhir nanya, lu ke Turki ini mau neliti apa? Nulis tesis apa ya? Akhirnya gue jawab, gue pengen membandingkan komunikasi politik pejabat publik di Turki dan komunikasi politik yang ada di Indonesia. Kebetulan waktu tesis gue juga membandingkan komunikasi politik Recep Tayyip Erdogan dan Joko Widodo. Jadi linear lah. Janji gua sama pewawancara itu gua tepatin lah. Plus gila keren.
Jadi perlu kita tahu ada beberapa jalur menuju kuliah di Turki ya Bang ya. Salah satunya adalah YTB yang sebentar lagi akan buka di bulan Januari Februari ya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar karena itu gratis. Dan juga nggak perlu tes apapun ya, cuman upload berkas. Terus juga nanti kalau misalnya berkasnya lolos langsung ke step wawancara gitu ya. Dan juga ada cara menuju kuliah ke Turki mandiri juga bisa dan juga lewat agensi. Jadi bisa teman-teman pilih salah satunya gitu, oke? Betul. Iya. Oke Bang, mungkin ada sepatah dua kata nasihat untuk teman-teman yang mau kuliah di Turki Bang. Yang mau kuliah di Turki ya? Iya. Yang mau kuliah di Turki satu, persiapkan mental. Oke. Mental, bagaimanapun juga ini adalah tanah rantau. Iya. Jangan sampai di tanah rantau itu banyak aja godaannya. Entah itu pergaulan, entah itu cuan-cuan, potensi-potensi, kesenangan semula. Kesenangan semua itu semua bisa ngasilin duit bener. Tapi kan orang tua lu datang ke Turki kan buat niatnya kuliah, awal untuk kuliah ya. Kuliah berpendidikan. Jadi salah satu bentuk menjaga amanah orang tua ya apa? Ya lu lulus kuliah. Gitu. Yang kedua mungkin kembangkan minat kalian untuk aktif. Jadi gini, ketika lo udah sampai Indonesia, kan lo juga mencari pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, kalau di Indonesia kan ada BEM, ada himpunan mahasiswa. Nah, kalau misalkan lo kuliah di luar negeri tapi nggak aktif di mana-mana kan repot. Nih orang nilainya dari mana ya? Kalau saran gua, lo ikutlah PPI Turki, PPI wilayah, atau bahkan lo aktif lah di semacam lembaga-lembaga independen di Turki lah, atau Dernek gitu-gitu. Itu penting banget buat soft skill lo, relasi. Itu penting banget. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang kuliah di Turki bisa inilah, kalau mau kuliah ya pertama lu pastiin dulu advokasi bos. Iya, siap, oke. Pastiin dulu kalau misalkan jalur mandiri lu bisa, lu ngerasa mampu dan tahu prosedur, ya udah lu daftar sendiri. Banyak kok kawan kita kan yang mandiri. Nah, yang kedua kalau misalkan lu mungkin ngerasa, aduh gua nggak bisa nih karena gua nggak terbiasa ngelihat dashboard atau menu yang berbahasa Turki, mungkin gua kurang yakin, ya dari gua agen aja deh. Ya, it's not problem gitu loh. Bagi gua agen nggak apa-apa, gua nggak anti agen, cuman yaitu perhatikan satu kampus yang ditawarkan. Atau kampus tawarkan tuh bagus apa enggak sih? Gitu. Peringkatnya bagus. Yang kedua, ingat jurusan yang lo inginkan. Jangan sembarang kampus lu, gua ke Turki ya, jurusan apa? Ilahiyat. Waduh. Gue pengen jadi ustadz nih, gue pengen jadi apa? Gue masuk komunikasi ternyata nggak passion. Nah, jangan sampai nemuin hal-hal kayak gitu. Sayang, sumpah. Lu jauh-jauh dari luar negeri, tapi sayang kan. Mending ya itu aja. Mending lu harus riset sih, harus benar-benar cari tahu. Rasa ingin tahu lu harus tinggi kalau ingin kuliah. Terus yang selanjutnya, lu harus pastiin nih yang nyalur lo, agen lo itu benar-benar tanggung jawab. Setidaknya ya orang-orang pendahulu juga punya testimoni, terus juga otoritas Indonesia di Turki juga punya opini sendiri, punya pengalaman sendiri. Tolonglah cari-cari tahu di sana. Terus pastiin juga nih ada MOU, tertib administrasi lah. Jangan sampai lu bawa ke Turki tapi nggak ada hitam di atas putih, bahaya loh. Lu kalau ada apa-apa di sana ngeri juga kan. Nah, orang tua lu ntar ngusutnya sama siapa? Masa karena nggak ada hitam di atas putih nggak bisa. Kalau lu ada apa-apa di Turki, orang tua lu ya otomatis harus memiliki ada pegangan lah, legal gitu loh, misalkan. Gitu. Oke, thank you banget Bang. Terakhir nih Bang, apa tuh? Sebelum kita close podcast You On Top kali ini, jadi gue sedikit cerita nih ya. Bang Danu kan banyak banget ciptain lagu di Turki, dan lagu-lagunya itu karakternya lebih ke nama-nama kota di Turki. Boleh dong satu lagu dipersembahkan di podcast ini yang khusus buat istrinya yang waktu itu dibuat. Wah, keren banget. Kau di Ankara. Banyak banget ini yang pengen denger sebenarnya. Oke, pakai gitar. Oke. Gue juga nyanyi. Gue hafal Bang nih. Serius Bang? Serius dong Bang. Gila, gue kan fans berat lu Bang. Gila. Sambil ngegitar kita Bang ya. Sebenarnya gue ngefans sama Asa. Apa? Gak ada yang ngefans. Asa nih brother. Dia nih bisa bilang Hokage-nya Sakarya. Sekarang jadi bos agen. Hokage bos agen. Oke. Mulai aja nih berarti ya. Mulai aja Bang.
Bisa, oke. Bisa dong. Berangkat di malam itu hingga lupa tanggalnya, berjalan di malam itu halangan pun terlupa. Sebenarnya gue udah agak lupa sih. Setibaku di sana, kezelai pun tertawa, can kaya dilintas saja. Abidin pas lihat tujuannya, kadang berkendara, kadang ku berjalan, tujuannya sama, menuju rumahnya. Lalu ku melangkah, bertukar cerita indah. Oh, beratnya hatiku meninggalkan kamu yang terus belenggu. Kau di Ankara dan Ku tetap melaju, ku gapai mimpiku dengan hati satu. Kau di Ankara. Gila. Keren banget, thank you banget nih Bang. Jadi ini adalah salah satu contoh Bang Danu yang bisa kuliah sambil berkarya. Jadi kuliah itu bukan halangan untuk kita tetap berkarya. Jadi kita bisa kuliah sambil berkarya ya Bang ya? betul. Dan gue lihat nih beberapa pelajar di Turki tuh punya karya semua. Oke. Udah mulai banyak lah orang-orang bikin lagu, Iya. bikin video dan lain-lain. Dan itu menurut gue hype yang positif, bisa ditingkatin lagi karena bagaimanapun juga pemandangan indah di Turki itu nggak akan lo temuin di sini, men. Nah, jadi menurut gua lu bikin video klip lah, lu bikin lagu lah, banyakin foto lah, biar feed IG lu indah gitu kan. Itu sih. Oke. Ya. Oke, thank you banget Bang untuk waktunya. Oke, brother. See you Oke, on top. brother. See you on top, brother. Keep in touch insyaallah Bang. Keep Thank in you. touch, brother. Thank you banget, yo. Saksikan See You on Top bersama Zafan Asadullah. Oke, thank you. Thank you.